Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Baik. Haleluya. Semua luar biasa? Amin. Amin, amin. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Janji-Nya selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, aku mau simpan dalam hatiku. Aku mau berjalan bersama dengan kasih-Mu dalam setiap langkah kehidupanku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Amin Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang berjumpa dengan saudara sekalian di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tentu yang menjadi doa saya pada pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kekuatan Tuhan, ada dalam kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, pada pagi hari ini saya ajak kita berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan bagi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Hari Tuhan, kami memberkati firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh memberikan pertolongan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Hari Tuhan, kami menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik setiap jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema mentalitas kerajaan Allah yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Ayat yang pertama, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimaknya, menyimpannya dalam hati, serta yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, mentalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dan definisi sebagai berikut. Dikatakan keadaan dan aktivitas jiwa, emosi, dan cara berpikir dan perasaan. Artinya saudaraku, mentalitas sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang yang tercermin di dalam perkataan dan perbuatan seseorang dalam mengambil tindakan dan keputusan-keputusan di dalam hidupnya. Sedangkan kerajaan Allah, kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, kerajaan Allah dikatakan bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dengan demikian, saudaraku, mentalitas kerajaan Allah adalah gaya hidup seseorang yang tercermin tentunya dalam perkataan, perasaan, dan perbuatan yang selaras dengan kebenaran, yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita.
seharusnya setiap anak-anak Tuhan harusnya memiliki mentalitas kerajaan Allah. Tetapi saudaraku, dosa tentu sudah merusak mentalitas manusia. 2 Timotius 2 ayat 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini saudaraku keadaan mentalitas akibat dosa. Orang cenderung mencintai dirinya sendiri. Orang cenderung tidak mempedulikan orang lain. Orang cenderung tidak mempedulikan Allah. Hidupnya dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Dosa mengakibatkan mentalitas kerajaan Allah hilang dari kehidupan orang-orang percaya, saudaraku. Di dalam Alkitab, saudaraku, kita bisa lihat manusia pertama di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kalau saudara baca di rumah, saudara bisa melihat bagaimana Adam dan Hawa ketika sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan Tuhan. Adam dan Hawa diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengatur semua yang ada di Taman Eden. Tetapi saudaraku, ketika Hawa jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dikatakan pohon yang ada di tengah-tengah pohon, yang ada di tengah-tengah taman itu janganlah engkau mengambilnya. Tetapi Hawa oleh karena tipu daya si iblis, akhirnya mengambil buah itu, saudaraku. Dan akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Dan akibatnya, saudaraku, ketika dikatakan Allah sedang berjalan-jalan di taman itu, hendak menemui manusia, maka dikatakan oleh firman Tuhan, Adam dan Hawa takut bertemu dengan Tuhan. Mereka bersembunyi karena dosa yang mereka lakukan. Artinya, saudaraku, dosa telah memutus hubungan kita dengan Tuhan. Manusia mulai jauh, manusia mulai takut datang kepada Tuhan. Bukan hanya itu, saudaraku, akibat dosa, hubungan antara manusia sesama manusia pun menjadi rusak. Saudara, kita lihat Adam dan Hawa mulai saling menyalahkan. Mulai tidak ada kepercayaan satu dengan yang lainnya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia sangat harmonis. Tapi akibat dosa, mereka mulai tidak memiliki kepercayaan satu dengan yang lainnya. Hidup mereka saling menyalahkan, saudaraku. Hawa menyalahkan Adam, Adam menyalahkan Hawa. Demikian seterusnya. Akibat dosa itu, saudaraku, mentalitas kerajaan menjadi rusak. Saudara bisa baca juga di dalam Kejadian pasal yang keempat. Hubungan antara Kain dan Habel. Hubungan mereka juga menjadi rusak oleh karena dosa, saudaraku. Kain sangat tidak suka dengan Habel. Dan dia oleh karena iri dengan Habel hendak membunuh Habel. Ini yang terjadi, saudaraku, akibat dosa, mentalitas manusia menjadi rusak dan bobrok. Bagaimana, saudaraku, kita mengembalikan mentalitas kerajaan Allah dalam kehidupan manusia? Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan,
jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Garis bawahi saudara kata kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mentalitas saudaraku yang rusak akibat dosa, saudaraku, hanya dapat dipulihkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dengan usaha manusia, saudaraku, dengan kemampuan manusia kita akan gagal untuk mencapai mentalitas yang ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya, saudaraku, bagaimana mentalitas kita dapat dipulihkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, oleh karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita, saudaraku, melepaskan kita daripada dosa kita, mengampuni dosa kita, dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu, saudaraku, tidak ada cara lain untuk kita bisa memiliki mentalitas kerajaan Allah. Hanya satu cara yang dapat kita lakukan, yaitu, saudaraku, yaitu kita datang kepada Tuhan. Dikatakan sekali lagi di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama, jadilah kuat oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan yang memampukan kita hidup di dalam mentalitas kerajaan Allah. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, saudaraku, Yohanes 15 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 15, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita ingin berbuah, kalau kita ingin tertransformasi kehidupan kita dari mentalitas dunia kepada mentalitas kerajaan Allah, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena firman Tuhan katakan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan akan dipotong, akan dibersihkan. Sehingga hidup kita boleh menghasilkan buah. Buah tentunya buah yang menyukakan hati Tuhan. Buah yang tentunya memberikan dampak positif di dalam kehidupan kita dan kepada sesama kita, saudaraku. Tentu tidak ada cara lain untuk kita bisa mentransformasi kehidupan kita, untuk kita memiliki mental kerajaan Allah, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6, firman Tuhan dikatakan begitu. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dikatakan apabila bejana yang dibuatnya itu rusak, maka tukang periuk itu akan memperbaiki bejana itu menjadi bejana yang lain, menjadi bejana yang baik. Saudaraku, sekali lagi, hidup kita akan menjadi bejana yang baik, hidup kita akan menjadi tanah liat yang baik ketika kita ada di tangan pembuat dan pencipta kita, yaitu Tuhan. Dan itu tidak ada hal lain yang dapat kita perbuatan kita lakukan setelah kita tinggal di dalam Tuhan. Dia katakan di dalam Yeremia 18 ayat yang ke-4 sampai ke-6, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, dikatakan bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku, dikatakan masakan Tuhan tidak mampu mengubah kehidupan kita. Tidak mungkin dia adalah pencipta kita. Dia tahu dengan persis apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita.
Dia tahu bagaimana caranya membentuk kehidupan kita. Dia tahu bagaimana memproses kehidupan saudara dan saya supaya kita memiliki mentalitas yang kuat, mentalitas kerajaan Allah. Kalau itu saudaraku, sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita datang dengan hati yang penuh dengan pertobatan untuk kepada Tuhan. Minta Tuhan mengasihi kita, minta Tuhan menolong kehidupan kita. Sehingga kita diubahkan dari mentalitas dunia. Mentalitas yang tidak memuliakan Tuhan, diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan. Menjadi memiliki mentalitas kerajaan Allah. Sekali lagi saudara, firman Tuhan menegaskan supaya hidup kita berubah. Hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku, mentalitas kerajaan Allah dapat berubah di dalam kehidupan kita ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua saudaraku, bagaimana mentalitas kerajaan Allah itu dapat diubahkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang kedua, dikatakan peran daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dikatakan Allah mengutus Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya untuk menolong kita dan untuk mengingatkan kita akan seluruh karya penebusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga akan membawa kita senantiasa terus-menerus kepada kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tentu kita akan memiliki mentalitas kerajaan Allah ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus tiap-tiap hari. Minta Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Minta Roh Kudus menolong kita. Sehingga kita dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya 16 ayat yang ke-8 dan 13, demikian firman Tuhan katakan, Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, Roh Kudus kalau datang dalam kehidupan kita, dikatakan, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat yang ke-13, dikatakan, tetapi apabila ia datang, apabila Roh Kudus datang dalam kehidupan saudara dan saya, dikatakan yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, Roh Kudus akan membawa kita, akan menuntun langkah kita, akan mengubah kehidupan kita, karena Roh Kudus memiliki peran untuk membawa kita kepada karya penebusan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengenal kebenaran, sehingga kita mengisapi akan dosa kita, sehingga kita menyadari bahwa ada penghakiman Tuhan di depan kita, sehingga hidup kita takut akan Tuhan, dan hidup kita senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Dan itu mari saudaraku, perankan karya Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita berjalan tiap-tiap hari bersama dengan Roh Kudus, dan hidup kita tentunya hidup mengasihi dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga saudaraku, bagaimana hidup kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Kita memiliki mentalitas kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, yang saya catat adalah peran keluarga yang takut akan Tuhan. Ini tidak kalah pentingnya, saudaraku. Peranan keluarga yang takut akan Tuhan akan sangat berdampak besar di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita mencatat bagaimana Timotius menjadi pribadi yang kuat, memiliki mentalitas kerajaan Allah dalam kehidupannya. Itu tidak lepas dari peran keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Saudara, kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Tuhan katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, dikatakan.
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa iman Timotius terbangun oleh karena dia hidup di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya dikatakan iman yang timbul oleh karena neneknya Lois yang hidup takut akan Tuhan, dan juga ibunya Eunike yang juga hidup takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan, saudaraku, yang mengajarkan kebenaran kepada anggota keluarganya, saudaraku. Itu yang membuat dan membentuk mentalitas kerajaan Allah di dalam kehidupan. Karena itu, saudaraku, kita perlu memiliki waktu bersama-sama dengan keluarga. Kita perlu membicarakan tentang firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh berdoa bersama di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh sharing, kita boleh membagikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, kita bangun kehidupan keluarga kita ini dasari atas firman Tuhan. Dan saya percaya itu mentalitas firman Tuhan, mentalitas kerajaan Allah itu akan terbentuk di dalam kehidupan kita, saudaraku. Oleh karena keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau lihat di dalam Ulangan pasal ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-9 sudah Tuhan katakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang, diingatkan kepada setiap anggota keluarga kita akan dan tentang kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Kita kan membicarakan apabila engkau duduk dimanapun saja, kita perlu membicarakan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dimanapun kita ada, saudaraku, firman Tuhan harus menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan keluarga kita. Kita terus mengajarkannya itu, saudaraku. Kita terus membicarakannya itu, saudaraku. Firman Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Dan saya percaya ketika keluarga mengutamakan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupannya, maka akan terbentuk mentalitas yang kuat, mentalitas kerajaan Allah yang kokoh di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudaraku, Paulus ingin menggambarkan bagaimana mentalitas kerajaan itu menjadi contoh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada 3, saudaraku, analogi yang digambarkan oleh Paulus untuk menggambarkan mentalitas kerajaan Allah. Yang pertama, saudaraku, dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Saudara, kita baca 2 Timotius 2 ayat yang keempat, dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mengusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang pertama, saudaraku, mentalitas prajurit. Apa itu mentalitas prajurit, saudaraku? Saudaraku, seorang prajurit dikatakan sudah terbiasa dengan berbagai macam tantangan yang mereka hadapi di medan pertempuran. Seorang prajurit harus siap sedia, saudaraku, tidak lengah terhadap musuhnya. Seorang prajurit yang baik, saudaraku, adalah seorang prajurit yang taat kepada perintah komandannya. Seorang prajurit, saudaraku, siap melaksanakan setiap tugas yang diberikannya dengan penuh tanggung jawab, rela berkorban, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Mentalitas seperti ini, saudaraku, yang harusnya dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Mentalitas yang tidak mudah menyerah oleh berbagai macam keadaan yang ada di dalam kehidupan kita, saudaraku. Mentalitas yang teguh, mentalitas yang kuat, saudaraku, di tengah-tengah situasi COVID-19 yang terus berkembang sampai hari ini, saudaraku. Sudah hampir 1 tahun kita mengalami
masalah COVID-19 ini yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, saudaraku. Dan kita membutuhkan, saudaraku, mentalitas yang kuat di dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu miliki mentalitas seorang prajurit, saudaraku, yang tangguh, yang tidak mudah menyerah, yang siap sedia di dalam menghadapi segala perkara, mengikuti apa yang menjadi arahan daripada komandannya, yaitu Tuhan kita, saudaraku, dalam kehidupan kita, saudaraku, dan melakukannya dengan penuh dengan tanggung jawab. Dan saya percaya mentalitas ini, ketika kita terbentuk dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi prajurit yang memenangkan peperangan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di dalam Wahyu, pasal yang ketiga, ayat 19, nama Tuhan katakan, barang siapa ku kasihi, dikatakan, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dikatakan, barang siapa ku kasih, saudara dan saya dikasih oleh Tuhan. Oleh karena Allah mengasihi saudara dan saya, saudaraku, maka Allah mengizinkan banyak perkara terjadi tentunya di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya dengan tujuan untuk membentuk karakter kita, supaya karakter kita tidak lemah, karakter kita menjadi karakter yang serupa dengan Tuhan, karakter kita menjadi karakter yang kokoh, yang kuat. Karena itu saudaraku, jangan cepat kita putus asa ketika kita menghadapi banyak perkara dalam kehidupan kita. Jangan cepat-cepat kita menyalahkan Tuhan oleh karena situasi dan kondisi yang kita hadapi. Mungkin saudaraku, Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan saudara oleh karena Allah sedang membentuk kehidupan kita supaya kita menjadi orang atau menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita menjadi pribadi orang atau pribadi yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kita boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kokoh, sungguh-sungguh kuat di dalam menghadapi segala perkara. Miliki saudaraku mentalitas seorang prajurit dalam kehidupan kita. Miliki saudaraku sikap yang siap sedia menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita, saudaraku. Oleh karena ketika kita memiliki mentalitas seorang prajurit, kita memiliki mental seorang pemenang. Yang kedua, saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima, dikatakan demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Yang kedua, saudaraku, mentalitas seorang olahragawan. Saudaraku, seorang olahragawan adalah seorang yang memiliki mental juara, mental pemenang. Untuk memperoleh kemenangan, saudaraku, seorang olahragawan harus menyiapkan dirinya sedemikian rupa, mendisiplinkan dirinya sedemikian rupa. Dia harus berlatih pagi, siang, saudaraku, malam, saudaraku, mempersiapkan dirinya untuk bisa memenangkan pertandingan yang hendak dia lakukan, saudaraku. Mental seorang olahragawan adalah mental disiplin yang tinggi, saudaraku, dalam berlatih. Mental seorang olahragawan juga adalah mental seorang sportivitas, saudaraku. Artinya seorang olahragawan harus mengikuti seluruh aturan dan peraturan pertandingan untuk dia bisa memenangkan pertandingan tersebut, saudaraku. Artinya, saudaraku, mental seorang olahragawan adalah mental disiplin, mental yang mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan di dalam pertandingan itu, melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudaraku, sehingga dia dapat memenangkan dan menjadi juara, saudaraku. Dan memiliki, saudaraku, mental seorang olahragawan, saudaraku, yang memperhatikan setiap perintah dan aturan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita harus disiplin melakukan semua perintah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ikuti aturan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita bisa memenangkan pertandingan dalam kehidupan kita, saudaraku. Jangan kita kompromi. Jangan kita ke kanan atau ke kiri, saudaraku, dengan berkompromi dengan dosa, saudaraku. Tapi ikutilah semua aturan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memenangkan pertandingan
yang ada di depan kita, saudara. Dan yang terakhir, saudaraku, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6, saudaraku, dikatakan seorang petani yang bekerja keras, dikatakan haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketiga, saudaraku, mentalitas seorang petani. Saudaraku, seorang petani adalah seorang pekerja keras. Dia harus pagi-pagi, saudaraku, bangun, menanam benih di ladangnya atau supaya benih itu, saudaraku, bisa menghasilkan buahnya pada waktunya, saudaraku. Seorang petani adalah seorang yang sabar menantikan hasil daripada benih yang ditanamnya, saudaraku. Karena itu, saudaraku, kita pun harus memiliki mental seorang petani ini, saudaraku, yang bekerja keras, sabar, menantikan hasil daripada apa yang sudah kita tanam. Seorang petani, saudaraku, tidak pernah putus asa ketika dia gagal dalam panennya, saudaraku. Dia akan coba lagi pada waktu yang akan datang. Dia coba lagi, saudaraku. Dan dia percaya pada suatu waktu pasti akan menghasilkan buah, menghasilkan benih yang sesuai dengan harapannya. Nah, itu, saudaraku, sebagai seorang yang memiliki mentalitas seorang petani, saudaraku, kita harus bekerja keras, kita harus sabar, kita pantang menyerah, saudaraku, tidak lepas putus asa, saudaraku, menantikan hasil yang baik yang menjadi benih yang sudah kita tanam, saudaraku. Kita percaya hasil kerja keras kita itu akan menghasilkan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, itu, saudaraku, jangan cepat kita menyerah oleh keadaan apapun dalam kehidupan kita. Mari, saudaraku, miliki mentalitas seorang petani ini, saudaraku, yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. 3 mentalitas ini, saudaraku, harus kita miliki tentunya dalam kehidupan saudara dan saya. Mentalitas seorang prajurit, mentalitas seorang olahragawan, dan mentalitas seorang petani. Dan saya percaya, saudaraku, kita memiliki ketiga mentalitas ini, kita menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi segala perkara. Kita menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, saudaraku, pada firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini, dikatakan mentalitas kerajaan adalah mentalitas yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya dalam menghadapi berbagai macam situasi di dalam kehidupan kita, saudaraku. Allah memiliki peran yang sangat sentral tentunya dalam pembentukan mentalitas di dalam kehidupan. Saudara, itu kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Biar Tuhan memproses kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memiliki peran yang luar biasa dalam hidup kita yang membawa kepada kebenaran akan firman Tuhan, akan membawa kita menuntun langkah hidup kita tiap-tiap hari kepada kebenaran firman Tuhan. Dan keluarga adalah memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk mentalitas kehidupan kita. Karena itu, mari kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, Paulus menganalogikan 3 hal untuk menggambarkan mentalitas kerajaan Allah, yaitu mentalitas seorang prajurit yang dikatakan selalu siap dalam menghadapi berbagai macam tantangan, memiliki kepatuhan, ketaatan, dan pantang menyerah di dalam setiap keadaan, memiliki mentalitas olahragawan yang memiliki sportivitas yang tinggi, kedisiplinan yang tinggi, mengikuti aturan yang ada sehingga kita mencapai kemenangan. Dan yang terakhir, mentalitas seorang petani, bekerja keras, sabar, dan selalu memiliki pengharapan dan selalu optimis di dalam kehidupannya. Amin.
Mari mengucap syukur kepada Tuhan di akhir ibadah kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kita dan juga menolong kita di dalam segala hal. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Beri kepada kami terus kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Beri kepada kami iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Beri kepada kami juga ketaatan untuk kami boleh senantiasa mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana, rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, beri kepada kami hati yang selalu menanti-nantikan Allah dalam kehidupan ini. Kami memiliki kerendahan hati dan kami juga boleh terus percaya kepada Tuhan, tidak kecewa akan apapun juga, tetapi kami terus melangkah di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Beri pada kami Tuhan hati yang boleh sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami terus berdoa bagi setiap jemaat di GBI Sebersari, khususnya yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus ada pemulihan dari Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara kami disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat. Kuasa Tuhan boleh menjamahnya. Kami semua boleh menang bersama dengan Kristus. Kami semua boleh mengatasi setiap persoalan dengan cara Allah saja. Oleh karena itu kami percaya dalam setiap langkah hidup kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan selalu menuntun. Dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan selalu melindunginya. Dan kemanapun kami pergi, kami tidak takut menghadapinya. Karena Allah beserta dengan kami. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga yang ada. Dan kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Oh kirabaralas, kirabaralas. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.